Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Septianto Fuel SK Klaten 04. Masih di Yogyakarta, di dekat titik 0 km Yogyakarta ada sebuah museum Benteng Fredebuk Yogyakarta. Tonton terus videonya biar tidak penasaran bosku. Sekarang saya sudah berada di depan Museum Benteng Fredebuk Yogyakarta, yang tepatnya berada di depan atau di seberang Gedung Agung Yogyakarta. Benteng Fredebuk ini merupakan benteng kolonial yang menjadi saksi bisu peristiwa bersejarah di Yogyakarta. Untuk memasuki kawasan Museum Benteng Fredebuk Yogyakarta ini, mari kita membeli tiket dulu bosku. Kita siapkan kartu vaksin manual atau kita juga bisa melalui scan barcode Peduli Lindungi. Saya ini menggunakan kartu vaksin manual, lalu kita tunjukkan ke petugasnya dan kita cek suhu tubuh kita 36,6, kita aman. Kita lanjut membeli tiket dewasa perorangan seharga Rp3.000. Di kawasan ini kita wajib menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan karena kita masih di masa pandemi corona. Dan inilah daftar harga tiket untuk memasuki Museum Benteng Fredebuk Yogyakarta. Oke, inilah tiket masuk Benteng Fredebuk Yogyakarta jenis dewasa perorangan seharga Rp3.000, tanggal 27 Februari tahun 2022. Inilah Gedung Istana Negara Yogyakarta atau juga sering disebut Gedung Agung Yogyakarta yang berada di seberang atau sebelah barat dari Benteng Fredebuk Yogyakarta. Dan inilah suasana pada siang hari di Museum Benteng Fredebuk Yogyakarta. Mari kita jalan ke kiri dulu atau ke sebelah utara karena saya tertarik dengan adanya lokomotif kereta yang berada di Museum Benteng Fredebuk. Di sini terdapat tempat duduk untuk istirahat dan menikmati kesejukan suasana di kawasan ini karena masih banyak pepohonan yang lumayan besar dan cukup rindang daunnya. Inilah lokomotif kereta yang berada di Benteng Fredebuk yang ditempatkan di sini mulai dari bulan Mei tahun 2015. Lokomotif kereta ini merupakan lokomotif pertama buatan Indonesia. Lokomotif tua berwarna kuning, hijau, dan merah ini bernama lokomotif Bima Kunting 3. Menurut sejarah, lokomotif Bima Kunting adalah lokomotif pertama yang diproduksi oleh perusahaan negara kereta api melalui Balai Yasa Yogyakarta. Lokomotif Bima Kunting ini ada 3 unit yang diproduksi mulai dari tahun 1960 dan dioperasikan sampai tahun 1980-an. Selain lokomotif Bima Kunting 3, 2 lokomotif lainnya adalah lokomotif Bima Kunting 1 yang saat ini berada di Taman Lalu Lintas Bandung, dan untuk lokomotif Bima Kunting 2 yang belum diketahui keberadaannya. Mari kita pindah ke sebelah kanan atau sebelah selatan halaman depan Museum Benteng Fredebuk. Di sini juga terdapat wahana permainan anak yang tentunya menambah betah untuk berlama-lama main di sini. Selain itu juga terdapat Monumen Serangan Umum Yogyakarta pada tanggal 1 Maret tahun 1949. Di sini kita juga bisa melihat dengan jelas bangunan kantor pos besar Yogyakarta dan bangunan Bank BNI.
Monumen Serangan Umum Yogyakarta 1 Maret tahun 1949 ini diprakarsai oleh Mayor Jenderal TNI Widodo, Panglima Daerah Militer 7 atau Diponegoro selaku pembina rumpun Diponegoro dengan mendapat bantuan dari masyarakat Yogyakarta dan dipersembahkan kepada pahlawan nusa dan bangsa. Dan Monumen Serangan Umum Yogyakarta 1 Maret tahun 1949 ini diresmikan pembukaannya oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Soeharto pada tanggal 1 Maret tahun 1973. Presiden Republik Indonesia tak kenal menyerah. Serangan umum 1 Maret tahun 1949 dapat berjalan dengan baik dan berhasil sesuai dengan rencana karena didorong oleh semangat berjuang yang dijiwai oleh patriotisme dan heroisme yang tak kenal menyerah dari segenap pejuang kemerdekaan dan rakyat Yogyakarta yang dipelopori oleh Tentara Nasional Indonesia Jer Basuki Mowo Beo. Pengorbanan dalam perang gerilya di seluruh pelosok tanah air umumnya serta serangan umum atas Yogyakarta khususnya dapat memperkuat perjuangan politik diplomasi yang akhirnya memaksa lawan mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Yogyakarta 1 Maret tahun 1973. Soeharto, Jenderal TNI. Oke, setelah menjelajahi halaman depan Benteng Vredenburg, saatnya kita akan masuk ke Benteng Vredenburgnya. Mari lanjut kita jalan bosku. Benteng Vredenburg artinya benteng perdamaian bosku. Pak. Inilah suasana bagian dalam di Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta bosku. Pada siang hari ini pengunjungnya lumayan masih sepi. Mari kita jelajahi terus karena bangunan Benteng Vredenburg ini penuh dengan sejarah. Ternyata setelah memasuki pintu masuk Benteng Vredenburg ada tangga ke atas. Mari kita naik ke atas dan melihat apa yang kita bisa saksikan di tangga atas ini. Menurut saya ini pos pantau yang berada di Benteng Vredenburg bagian depan. Dan di sini kita bisa melihat dengan jelas ke arah halaman depan Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta, baik ke arah selatan, barat, dan utara. Sekarang saya sudah berada di bawah lagi untuk melanjutkan menjelajahi Museum Benteng Vredenburg ini. Dan ini ada denah Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Mari kita lanjut jalan lagi. Di sebelah kiri ini ada bangunan diorama 2. Oke, kita lanjut lagi jalan ke belakang dan bisa kita lihat di sebelah kiri dan kanan ini masing-masing ada 2 buah meriam yang menghadap ke pintu masuk Benteng Vredenburg. Dan ada beberapa patung prajurit. Di kanan kiri bangunan diorama 1 dan diorama 2 ini juga terdapat beberapa tempat duduk dan gazebo untuk istirahat dan menikmati suasana bangunan yang sangat bersejarah di Benteng Vredenburg ini.
Dan di tengah-tengah ini ada sebuah monumen tugu seperti yang kita bisa lihat ini. Dan setiap mau masuk ke bangunan diorama, ternyata ada patung selamat datang yang berpakaian baju adat Jawa seperti yang kita bisa lihat di diorama 1 dan 2 tadi. Monggo silakan masuk ke ruang diorama 1, tetapi saya akan lanjut lagi ke area belakang Museum Benteng Fredebuk Yogyakarta ini, karena saya masih penasaran untuk menjelajahi Benteng Fredebuk ini sampai ke area belakang. Mari kita ke belakang lagi. Di belakang ini ada 2 pahlawan kemerdekaan nasional, yaitu yang berada di sebelah kanan ini adalah Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, yang juga menjadi pahlawan kemerdekaan nasional. Dan yang di sebelah kiri ini adalah Jenderal Sudirman yang menjadi pahlawan kemerdekaan nasional. Tentunya kita sangat berterima kasih dan mengenang jasa-jasa pahlawan Indonesia karena telah mampu merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia dari tangan penjajah. Mari kita lanjut ke belakang dan kita akan masuk ke pintu belakang ini. Dan ternyata ini adalah batas Benteng Fredebuk. Dan yang di sebelah kiri ini adalah Taman Budaya Yogyakarta, dan di sebelah kanannya ini adalah Taman Pintar Yogyakarta. Mari kita kembali ke depan lagi dan saya akan naik ke atas melewati anak tangga ini. Oke, sudah sampai atas bosku, dan inilah Benteng Fredebuk yang paling belakang atau sebelah timur. Kita bisa melihat dengan jelas suasana baik ke utara, timur, selatan, dan barat. Dan inilah Taman Budaya Yogyakarta kalau dilihat dari atas Benteng Fredebuk bosku. Dan tentunya juga ada Taman Pintar Yogyakarta yang terlihat jelas dari atas Benteng Fredebuk. Mari saatnya kita menjelajahi Benteng Fredebuk yang berada di sebelah timur ini sampai ke arah selatan. Dan kita lihat ada apa aja. Kita lanjut lagi, dan inilah ciri khas benteng yang sebagai tempat untuk memantau dan untuk menyerang musuh pada waktu itu. Tentunya tempatnya lebih tinggi daripada yang lain sehingga memudahkan untuk memantau situasi dari atas dan bisa melihat jelas ke arah kanan, samping, kiri, dan bawah apabila ada musuh. Bisa kita lihat di ujung selatan dan timur ini ada 3 patung prajurit yang sedang berperang, dan salah satunya sedang menangkap musuh atau penjajah. Dan di pojok ini ada bangunan, kalau nggak salah ini pos pantau untuk memantau musuh yang tiba-tiba datang untuk menyerang. Merdeka Indonesia. Inilah gambaran
betapa sulitnya para pahlawan Indonesia untuk merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia dari tangan penjajah. Tentunya kita sangat berterima kasih dan mengenang jasa-jasa pahlawan Indonesia karena telah mampu merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia dari tangan penjajah. Merdeka! 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 Mari kita turun ke bawah dari Benteng Fredebuk dan kita akan lanjut lagi ke tempat yang lain yang berada di Benteng Fredebuk Yogyakarta ini. Mari kita menuju ke mobil Jeep Willys yang berwarna hijau tua ini yang berada di Benteng Fredebuk. Di Benteng Fredebuk ini sedang ada pemasangan tenda dan panggung, kemungkinan untuk memperingati Hari Serangan Umum Yogyakarta pada tanggal 1 Maret tahun 1949. Berarti tinggal 2 hari lagi tanggal 1 Maret karena ini sudah tanggal 27 Februari. Di area belakang Benteng Fredebuk ini ternyata juga ada permainan anak-anak seperti perosotan dan tangga. Lanjut, kita akan coba masuk ke bangunan diorama 4. Monggo silakan masuk ke ruang pameran diorama 4. Ruang pameran diorama 4 ini menggambarkan peristiwa sejarah dari pemilihan umum pertama di Yogyakarta 1950, Konferensi Rencana Kolombo 1959, Seminar Nasional Pancasila pertama di Yogyakarta, Pencanangan Trikora 1961, peristiwa G30 SPKI di DIY, penumpasan G30 SPKI di alun-alun utara Yogyakarta, serta amanat Presiden Soeharto tentang P4 di UGM 1974. Inilah cerita sejarah yang dituangkan di dalam diorama. Diorama adalah sajian pemandangan dalam ukuran kecil yang dilengkapi dengan patung dan perincian lingkungan seperti aslinya, serta dipadukan dengan latar belakang yang berwarna alami, pola atau corak 3 dimensi suatu adegan atau pemandangan yang dihasilkan dengan menempatkan objek dan tokoh di depan latar belakang dengan perspektif yang sebenarnya sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Inilah sejarah perjuangan pembebasan Irian Barat. Nomor 52 adalah diorama pada saat Tri Komando Rakyat atau juga sering disebut Trikora. Nomor 53 ada diorama peristiwa G30 SPKI di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini ada tiruan pakaian Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Ini ada replika kunci mortir dan batu. Nomor 54 diorama tentang rapat kebulatan tekad penumpasan G30 SPKI di alun-alun utara Yogyakarta. Ini adalah Kolonel Infanteri Anumerta Sugiono Mangunwiyoto. Ini Brigjen Infanteri Anumerta Katamso Darmo Kusumo. Lalu ada sejarah Indonesia menuju era Orde Baru. Nomor 55 diorama tentang amanat Presiden Soeharto tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 di UGM. Inilah isi dari diorama 4 dan sebenarnya masih ada diorama 1, 2, dan 3.
Semoga pandemi corona ini segera berakhir. Tetap bersemangat beraktivitas sehari-hari, dan kita selalu sehat selalu, sehingga kita dapat berkumpul kembali seperti dulu bersama keluarga, saudara, teman-teman, dan tetangga. Amin. Semoga video ini dapat menghibur dan bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, share, subscribe, bunyikan loncengnya di channel Septianto Kiwel SKKTN 04. Matur suwun.